anak-anak kelas 7, jumpa lagi dengan Miss Kila. Hari ini kita akan belajar materi baru. Ya, kemarin kita sudah daily test untuk lapisan bumi dan ancaman bencana alam. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tata surya. Nah, anak-anak, ini adalah slide yang akan Miss Kila beritahukan informasinya apa saja sih tata surya. Kalau dalam bahasa Inggris kan solar system. Nah, sebelumnya Miss Kila akan beritahu dulu materi apa saja yang akan kita pelajari dalam tata surya. Nah, yang pertama adalah sistem tata surya atau planet-planet, kemudian kondisi bumi, dan yang terakhir adalah benda langit lainnya. Nah, apa itu tata surya? Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet yang mengelilingi matahari, dan juga asteroid, komet, serta benda langit lainnya yang dipengaruhi oleh gravitasi dari benda-benda tersebut. Kemudian, benda-benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri itu disebut dengan bintang. Lalu, ciri-ciri dari planet. Yang pertama adalah memiliki ukuran yang cukup besar, di mana dia juga memiliki gaya gravitasi yang cukup untuk mempertahankan massa daripada benda langit tersebut. Kemudian yang kedua, bergerak mengelilingi matahari. Dan yang terakhir, memiliki lintasan edar yang jelas dan tidak mengganggu lintasan edar benda langit lainnya. Kemudian planet yang pertama, Merkurius. Planet ini memiliki jarak dengan matahari sekitar 58 juta kilometer. Waktu rotasinya 59 hari dan waktu revolusinya 88 hari. Diameternya sekitar 4.879 km. Suhu planet yang menghadap matahari mencapai 430 derajat Celcius dan bagian membelakangi matahari bersuhu 180 derajat Celcius. Planet yang paling dekat dari matahari. Merkurius ini adalah planet terkecil dalam tata surya kita. Terdiri dari 70% logam dan 30% silika. Berwarna abu-abu, tidak memiliki satelit dan cincin. Ini adalah planet yang memiliki waktu revolusi tercepat di dalam tata surya kita. Planet kedua adalah Venus. Jaraknya 108 juta kilometer dari matahari. Waktu rotasinya 243 hari dan waktu revolusinya 225 hari. Nah, ini yang membuktikan, yang membuat Venus adalah planet yang mempunyai waktu rotasi lebih lama dari waktu revolusinya. Dan juga waktu rotasi dari Venus ini yang paling lama dibandingkan planet-planet lain. Suhu rata-rata planet Venus adalah 462 derajat Celcius, yang akhirnya dia disebut juga sebagai planet yang memiliki suhu rata-rata tertinggi dalam tata surya kita. Nah, oleh sebab itu karena warnanya yang putih ya, kekuning-kuningan dan merupakan planet paling cerah, biasanya disebut sebagai bintang fajar atau bintang kejora atau bintang senja. Nah, planet ini pun arah rotasinya berkebalikan dari planet yang lainnya. Memiliki bentuk ukuran dan komposisi yang hampir sama dengan planet bumi. Tidak memiliki satelit dan cincin. Dan inilah planet Venus ya. Kemudian yang ketiga adalah planet kita, yaitu planet bumi. Ciri-cirinya, dia memiliki jarak dengan matahari 150 juta kilometer. Waktu rotasinya 24 jam dan waktu revolusinya adalah 365 hari, sebenarnya 365 seperempat hari. Suhu rata-rata bumi sebenarnya adalah 15 derajat Celcius, tetapi di bagian bumi yang lain bisa terasa lebih panas, yakni 33 derajat Celcius. Diameter bumi 12.742 km. Memiliki warna biru kehijauan. Satu-satunya planet
yang dihuni oleh makhluk hidup. Planet terpadat di dalam tata surya. Atmosfer bumi terdiri dari komposisinya 78% nitrogen, 21% oksigen, dan gas-gas yang lain. Permukaan bumi terdiri dari 70% air, 30% daratan. Memiliki satu satelit alami yaitu bulan, dan dia tidak memiliki cincin. Kemudian planet keempat adalah Mars. Ciri-ciri planet Mars adalah ia memiliki jarak 218,54 juta kilometer dari matahari. Waktu rotasinya 25 jam dan waktu revolusinya 687 hari. Planet Mars memiliki diameter sekitar 6.779 km. Rata-rata suhu Mars itu 13,85 derajat Celcius. Ini juga dijuluki sebagai planet merah karena warnanya yang kemerah-merahan. Dan Mars ini adalah planet terkecil kedua di dalam tata surya kita. Terdiri dari komposisi 95% karbon dioksida dan 3% nitrogen dan gas lainnya. Jadi atmosfernya Mars itu karbon dioksida paling banyak. Kemudian yang terakhir, Mars ini memiliki dua satelit alami yaitu Phobos dan Deimos. Jupiter, planet kelima, memiliki jarak dari matahari sekitar 776,43 juta kilometer. Waktu rotasinya 10 jam dan waktu revolusinya 11 tahun. Sehingga Jupiter ini adalah planet yang memiliki waktu rotasi paling cepat di dalam tata surya. Suhu rata-rata permukaan Jupiter minus 108,15 derajat Celcius. Diameter Jupiter 139.820 km. Sehingga Jupiter dia adalah planet terbesar yang ada di dalam tata surya kita. Atmosfernya terdiri dari 89% hidrogen dan 10% helium. Warnanya berlapis-lapis kombinasi orange dan putih. Jupiter merupakan planet dengan jumlah satelit alami terbanyak dalam tata surya, yaitu 79 satelit. Kemudian yang keenam adalah Saturnus. Jaraknya terhadap matahari adalah 1,4 miliar kilometer dari matahari. Waktu rotasinya 11 jam, waktu revolusinya 29 tahun. Memiliki diameter 116,460 km. Suhu rata-rata dari Saturnus minus 139,15 derajat Celcius. Warnanya kuning pucat. Atmosfernya terdiri dari 96% gas hidrogen sebagai komposisi terbesar dan memiliki 62 satelit alami yang terkenal adalah Titan dan Rhea. Punya cincin besar dari bongkahan es. Nah, ini adalah planet yang terlihat cincinnya. Kemudian yang ketujuh adalah Uranus. Memiliki jarak 2,9 miliar kilometer dari matahari. Waktu rotasinya 17 jam dan waktu revolusinya 84 tahun. Suhu permukaan dari Uranus adalah minus 224,15 derajat Celcius. Diameter dari Uranus adalah 50.724 km. Berwarna biru muda, memiliki 27 satelit alami dan dia memiliki cincin secara vertikal. Dan yang terakhir adalah planet Neptunus. Jaraknya 4,4 miliar kilometer dari matahari. Waktu rotasinya 16 jam. Dan waktu revolusinya adalah 165 tahun. Neptunus memiliki diameter 49.224 km. Suhu rata-rata dari Neptunus ini adalah minus 214 derajat Celcius. Planet ini juga berwarna biru, memiliki 14 satelit alami, memiliki cincin tapi tidak terlalu terlihat. Dan ini adalah planet dengan waktu revolusi terlama
di dalam tata surya kita. Nah, berarti tata surya kita ini memiliki 8 planet. Nah, bagaimana dengan Pluto? Pluto ini tidak termasuk di dalam tata surya kita sebagai planet, tetapi dikategorikan sebagai benda langit yang ada di dalam tata surya kita. Kenapa? Karena Pluto memiliki lintasan edar yang tidak sesuai kriteria dari suatu planet. Nah, kemudian planet-planet ini akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama, berdasarkan bumi sebagai pembatas, dibagi menjadi 2, yaitu planet inferior yang berisi Merkurius dan Venus. Kedua, planet superior, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian kelompok yang kedua berdasarkan sabuk asteroid sebagai pembatasnya. Yang pertama, planet dalam atau inner planets. Ini berisi Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar atau outer planets itu ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu berdasarkan ukuran dan komposisi bahan penyusunnya. Ada planet terestrial, planet yang berupa batuan, yaitu adalah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kemudian kelompok yang kedua yaitu planet Jovian, planet berukuran besar dan tersusun dari es dan gas hidrogen. Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Itu tadi subbab pertama. Sekarang kita akan masuk di subbab yang kedua, yaitu kondisi bumi. Bumi itu adalah planet yang dihuni oleh makhluk hidup, memiliki satu satelit alami yaitu bulan, dan bumi ini bergerak mengelilingi porosnya disebut rotasi bumi, mengelilingi matahari disebut dengan revolusi bumi. Nah, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, arahnya dari barat ke timur. Waktu rotasi bumi ini adalah 23 jam 56 menit 4 detik, kurang lebih 24 jam. Akibat dari rotasi bumi yang pertama, pergantian siang malam, terjadi gerak semu harian matahari. Ketiga, terjadinya perbedaan waktu. 4, bumi tepat pada kedua kutubnya. 5, perbedaan percepatan gravitasi bumi antara daerah satu dengan daerah yang lain. 6, pembelokan arah angin. Dan yang terakhir adalah pembelokan arus laut. Revolusi bumi. Bumi mengelilingi matahari pada orbitnya dalam sekali tempuh selama 365 1/4 hari. Waktu 365 1/4 adalah 1 tahun surya, yang disebut juga sebagai kala revolusi bumi. Nah, ini yang akhirnya disepakati akan adanya tahun kehabisan, di mana tahun kehabisan itu 1 tahun ada 366 hari, yaitu jatuhnya nanti ditambahkan di bulan Februari. Kemudian akibat dari revolusi bumi yang pertama adanya perbedaan lama siang dan malam, kedua gerak semu tahunan matahari, 3 perubahan musim, 4 perubahan kenampakan rasi bintang. Perbedaan lama siang dan malam. Saat berevolusi, bumi bisa terletak di apotema atau hipotema. Apotema adalah titik terjauh bumi dengan matahari. Sedangkan hipotema adalah titik terdekat bumi dengan matahari. Nah, akibat dari revolusi bumi ini mengakibatkan adanya perbedaan lama siang dan malam di antara bagian bumi utara dan selatan. Antara 21 Maret hingga 23 September, yang pertama, kutub utara mendekati matahari, sedangkan kutub selatan menjauhi matahari. Yang kedua, belahan bumi utara menerima sinar matahari lebih banyak daripada belahan bumi selatan. Dan yang ketiga, waktu siang di belahan bumi utara lebih lama daripada belahan bumi selatan. 4, ada di daerah di sekitar kutub utara yang mengalami siang 24 jam.
ada di daerah di kutub selatan yang mengalami malam 24 jam. Diamati dari khatulistiwa, matahari tampak bergeser ke utara. Kutub utara paling dekat dengan matahari pada saat 21 Juni. Pada saat itu masyarakat yang di khatulistiwa melihat matahari bergeser 23,5 derajat ke utara. Nah, setelah itu di antara tanggal 23 September sampai 21 Maret, kutub selatan mendekati matahari, sedangkan kutub utara menjauhi matahari, sehingga belahan bumi selatan menerima lebih banyak sinar matahari daripada belahan bumi utara. Sehingga waktu siang di belahan bumi selatan lebih lama daripada belahan bumi utara. Ada daerah di belahan bumi utara mengalami malam 24 jam dan di belahan bumi selatan mengalami siang 24 jam. Diamati dari khatulistiwa, matahari tampak bergeser ke selatan. Khatulistiwa itu garis tengah ya, anak. Kemudian terakhir, kutub selatan paling dekat dengan matahari adalah pada saat 22 Desember. Pada saat itu masyarakat yang di khatulistiwa melihat matahari bergeser 23,5 derajat ke selatan. Nah, pada 21 Maret dan 23 Desember, kutub utara dan kutub selatan memiliki jarak yang sama ke matahari. Tepat pada saat tanggal tersebut ya, belahan bumi utara dan selatan menerima sinar matahari sama banyaknya. Waktu siang dan malam lamanya sama di seluruh belahan bumi. Di khatulistiwa matahari tampak tepat di atas kepala. Nah, ini adalah gerak semu tahunan matahari, yaitu gerak berubahnya posisi matahari sepanjang tahun. Kita tahu tadi pada saat 21 Maret dan 23 September matahari terletak di garis khatulistiwa. Pada saat 21 Juni inilah mulai dia berada di garis balik utara. Jadi matahari condong ke utara. Sementara pada tanggal 22 Desember bumi condong lebih dekat, yang bagian selatan lebih dekat dengan matahari. Nah, kemudian pengaruh yang ketiga adalah perubahan musim. Nah, kalian bisa lihat gambarnya di situ musim-musim yang terjadi ya. Kalau yang digambar itu adalah untuk di belahan utara, kalau yang ditampil sudah jelas belahan utara sama selatan di setiap tanggalnya. Kemudian ini adalah perubahan kenampakan rasi bintang. Jadi akibat dari revolusi bumi itu juga terjadi perubahan kenampakan rasi bintang. Rasi bintang itu sebenarnya pola yang bisa terbentuk dari posisi bintang-bintang yang terlihat di luar angkasa. Nah, itu saja anak-anak. Untuk hari ini kita hanya membahas subbab 1 dan 2. Minggu depan anak-anak akan menerima juga materi yang ketiga ya. Oke, itu saja dari Miss Kila. God bless you.